Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Fakih Ali Syariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan politik dan taktik penjajahan. Perubahan itu merupakan esensi dari kemajuan, di mana kemajuan itu adalah kita harus mampu berpindah posisi lebih maju dari posisi yang sebelumnya. Sedangkan politik itu adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Jadi perubahan politik itu suatu keharusan yang merupakan esensi untuk menjalankan perubahan politik agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Dapat diartikan bagaimana kita harus mengubah kebijakan yang dahulu harus diganti agar menjadi lebih baik lagi, sehingga suatu bangsa dapat menjadi lebih baik dan lepas dari keterpurukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerusakan konsep keadilan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial itu merupakan mempertahankan hak atau kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota di masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuannya. Keadilan sosial di sini bukanlah masalah moral individu, tetapi masalah sosial, yakni terkait dengan persoalan-persoalan struktural yang bersifat impersonal. Artinya, pada pelaksanaan keadilan sosial ini tidak ditentukan oleh kehendak baik buruknya individu, tetapi tergantung kepada struktur keorganisasiannya itu yang ada di masyarakat, seperti struktur ekonominya, struktur politiknya, dan struktur budayanya. Keadilan sosial menuntut bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat itu harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Maka dari itu, keadilan sosial dapat diharapkan tidak terlepas dari sifat kerasionalannya, seperti yang dinyatakan oleh Amartya Sen yang memaparkan konsentrasi jenis-jenis keadilan dalam dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan transendental, di mana pendekatan transendental ini merupakan identifikasi tentang keadilan adalah dengan mencari dan menetapkan karakteristik sosial yang adil untuk kemudian membentuk sebuah pranata atau institusi berdasarkan dan mampu menegakkan prinsip-prinsip moralnya. Yang kedua itu pendekatan perbandingan realita. Di dalam upaya yang dilakukan oleh pendekatan ini adalah untuk merumuskan makna keadilan sosial, tidak dengan jalan merumuskan karakteristik sosial dan membentuk institusi sosial. Melalui pendekatan ini, keadilan pertama-tama dilihat dari segi kenyataan, yaitu kenyataannya pada kondisi masyarakat yang tidak adil, sehingga keadilan adalah usaha untuk membongkar atau merubah tatanan yang tidak adil tersebut. Hakikat keadilan adalah penilaian suatu perilaku atau tindakan yang mengkajinya dengan suatu norma yang menuntut pandangan subjektif, di mana pandangan subjektif itu meliputi kepentingan kelompoknya, golongannya, dan atau sebagainya, melebihi norma-norma yang lain. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Hukum bukanlah hanya sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan yang berdiri sendiri. Contoh dari keadilan sosial ini dikaitkan dengan keadilan lingkungan, di mana keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Menurut Colin, melihat keadilan lingkungan ini terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil di antara ras, kelas, dan pendapatan masyarakat.
Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga memuat aspek prosedural sebagaimana menurut pandangan Arsioni dan Michel yang menyatakan bahwa selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kemampuan publik, di mana kemampuan publik itu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.